warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Balkis Nurasana dari kelas 10 IPA 3 absen 07 akan menjelaskan tentang bab 5 mengenai peradaban Daulah Umayyah di Damaskus. Pertama-tama sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Damaskus. Jadi, Daulah Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah bin Sufyan pada masa setelah kekhalifahan Ali bin Abu Thalib. Penyebab berdirinya Daulah Umayyah sendiri adalah yang pertama, Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang melawan Ali bin Abi Thalib yang pada saat itu sebagai khalifah. Muawiyah bin Sufyan tidak menyukai kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Thalib hingga akhirnya memutuskan untuk membuat pasukan dan menyerang Ali bin Abi Thalib. Namun di situ Muawiyah kalah. Muawiyah menyerah dengan cara mengangkat mushaf sebagai tanda kedamaian. Perjanjian tersebut adalah tahkim. Dengan berbagai perundingan, akhirnya dibuat perjanjian tahkim di mana menguntungkan Muawiyah bin Sufyan. Posisi Muawiyah lebih tinggi karena keputusan tersebut. Hingga akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib mundur dari jabatannya digantikan oleh anaknya Hasan bin Ali. Hasan bin Ali dibaiat setelah meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Hasan ini tidak menyukai kekacauan hingga akhirnya dia memberikan tahtanya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang dinamakan dengan Amul Jamah, khalifah Daulah Umayyah di Damaskus. Ketika di Damaskus itu ada 14 khalifah. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, pendirinya sendiri. Muawiyah bin Abu Sufyan berdiri sebagai khalifah selama kurang dari 20 tahun. Di situ Muawiyah menerapkan berbagai substansi, yaitu yang pertama, memindahkan kekhalifahan Daulah Umayyah yang awalnya di Madinah menuju Damaskus. Kedua, membangun administrasi, pemerintahan dan menetapkan aturan jawatan pos. Yang ketiga, mengatur urusan tentara. Yang keempat, menciptakan sistem kekhalifahan dengan keturunan, mengubah fungsi Baitul Mal menjadi harta kekayaan raja, Diwanul Hijabah, Diwanul Barid, Diwanul Kharaj, dan memperluas wilayah Islam. Yang kedua adalah Yazid bin Muawiyah. Ketika Yazid naik tahta, banyak dari warga Madinah sejumlah tokoh di Madinah itu tidak mau membaiatnya. Pengangkatannya itu dikarenakan perintah langsung dari gubernur saat itu. Pengangkatannya menimbulkan guncangan hingga timbulnya banyak pemberontakan. Yang ketiga adalah Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah kedua. Muawiyah kedua ini tidak menyukai peperangan, jadi selalu melakukan semuanya dengan perdamaian, hingga beliau kurang cakap dalam kepemimpinannya dan lambat dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia meninggal setelah 3 bulan menjadi khalifah. Keempat, Marwan bin Hakam. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Marwan ini menjabat sebagai kepala lembaga sekretariat. Kebijakan Marwan bin Hakam yang pertama adalah meredam gerakan-gerakan yang memperlambat stabilitas pemerintahannya. Yang kedua, mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur di Syam. Ketiga, mengembalikan kedudukan orang-orang suku di Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Keempat, mengalahkan gerakan Khawarij dan Syiah. Yang kelima adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan berkuasa selama 21 tahun dengan kebijakannya adalah mencetak uang dinar sebagai menggantikan uang Bizantium dan Sasania. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi atau nasional. Mendirikan balai kesehatan, mendirikan bangunan seperti masjid, memperluas masjid, dan membentuk mahkamah tinggi. Khalifah keenam adalah Al-Walid bin Abdul Malik bin
Kebijakannya adalah penaklukan Andalusia di bawah pimpinan Gubernur Musa bin Nusair yang akhirnya menjadi pemerintahan lain Daulah Umayyah nantinya pada bab berikutnya. Penaklukan wilayah Nasgar, penaklukan negara Sind, mengembangkan seni kebudayaan, membangun rumah sakit, panti jompo, gedung pemerintahan, mengadakan perbaikan makam Rasulullah SAW. Khalifah ketujuh adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Ia menggantikan setelah Walid bin Abdul Malik meninggal. Di masanya, ia menegakkan kewajiban sholat tepat waktu. Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz. Kebijakan Umar bin Abdul Aziz itu sendiri adalah menghidupkan kembali Al-Quran dan As-Sunnah, mengupayakan pengumpulan hadis, dan tercapailah pembukuan hadis. Memajukan ekonomi dengan meringankan pajak, membebaskan jizyah, menetapkan hukum berdasarkan syariat Islam dan tegas. Memindahkan sekolah kedokteran dari Iskandaria atau Mesir ke Antioquia dan Haram di Turki. Mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja para gubernur, mengganti kedudukan gubernur yang tidak taat agama, dan memajukan pertanian dan membangun sumur-sumur sawah seperti itu. Kesembilan adalah Yazid bin Abdul Malik. Disinilah terjadi konflik antar suku dan ras di mana Daulah Umayyah sudah memulai pintu ambang kehancurannya di Damaskus. Di situ Yazid berperan sebagai menaklukkan perluasan wilayah Islam di beberapa negara, contohnya Armenia, Lansilsia, dan Syahda, menumpas pemberontakan yang dipelopori oleh Yazid bin Muhallad. Kesepuluh adalah Hisham bin Abdul Malik. Di sini terjadi gerakan melawan pemerintah hingga usaha Hisham yang terampil banyak yang tidak bisa atau tidak dapat dilakukannya. Usaha Hisham adalah membangun pabrik senjata, mendirikan perusahaan kain sutra yang halus, menggali beberapa terusan untuk pengairan, dan membangun tempat-tempat pacuan kuda. 11. Walid bin Zaid. Walid bin Zaid ini sangat tidak bermoral. Jadi beliau menargetkan orang-orang yang menentangnya. Ia akan menyiksa siapapun yang melawannya. Terbunuh pada 16 April di saat beliau memerangi beberapa musuhnya. Ke-12 adalah Yazid bin Walid. Pengangkatan kedua khalifah itu, Yazid bin Walid juga Ibrahim bin Walid setelahnya, itu membuat masyarakat semakin membenci keduanya. Karena jabatan keduanya terancam, Ibrahim bin Walid yang menjadi khalifah ke-13 memilih mengundurkan diri dan menggerakkan pasukannya ke Syria. Dia memerintah hanya selama 3 bulan dan wafat pada tahun 132 Hijriah. Yang terakhir adalah Marwan bin Muhammad. Marwan ini melarikan diri ke Hurah karena pada saat itu Bani Abbasiyah sudah mulai menguak atau muncul dan memerangi Bani Umayyah. Dengan demikian selesailah Daulah Umayyah di Damaskus. Perkembangan dan peradaban ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus adalah contohnya dalam kebijakan penting Daulah Umayyah. Penduduk Jazirah Arab membutuhkan ilmu-ilmu khusus hingga akhirnya dikembangkan ilmu-ilmu yang dikembangkan melalui terjemahan dan karya lainnya. Menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat, mengangkat keturunan orang-orang Arab untuk menjadi pemimpin di seluruh wilayah. Kemajuan tersebut banyak terbagi dalam bidang-bidang. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini terjadinya akulturasi budaya dan perkawinan silang di antara mereka. Pada masa ini ada 2 ilmu pengetahuan yang berkembang, ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Kedua, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Pada masa kepemimpinan Muawiyah,
beliau mendirikan suatu departemen pencatatan atau Diwan Al-Kahatam. Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah harus dituju dalam suatu catatan, lalu yang asli harus disegel dan dikirimkan ke alamat yang dituju. Pelayanan pos atau Diwan Al-Barid. Muawiyah juga memisahkan urusan keuangan dan pemerintahan. Untuk memungut pajak di setiap tempat, diangkatlah sebuah atau seorang penjabat khusus dengan gelar Sahib Al-Kharaj. Organisasi ketatanegaranya sendiri adalah Anibamus Siyai, Al-Nizamul Idari, Al-Nizamul Mal, Al-Nizamul Harbi, dan Qadhi. Dalam bidang hukum ada Al-Qadi, Al-Hisbah, An-Nazar, Fil Mazalin. Lalu bidang pembangunan kota, dibangunlah kota Damaskus, kota Kairawan. Lalu dalam bidang pendidikan, kedokteran, sejarah, bahasa dan sastra, kimia, ilmu-ilmu nakli. Pelopor dalam ahli kedokteran adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Sejarah, Abu Bakar bin Umar, nama lainnya Ibnu Khitiyah. Bahasa dan sastra, Abu Amir Abdullah. Kimia, Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Fawas. Ilmu nakli, ilmu qiraat, ilmu tafsir, hadis, ilmu fikih, nahwu. Lalu yang keenam, bidang arsitektur. Pada saat itu dibangun Masjid Batu Karang, Masjid Agung, Istana Al-Jafariyah. Dan bidang militernya adalah bangsa Arab menggunakan metode militer Romawi dan menggunakannya sebagai model mereka. Secara umum, ekspansi yang dilakukan dalam dinasti Umayyah yaitu melawan pasukan Romawi di Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, dan juga wilayah Timur. Dalam bidang sosial itu sendiri ada kelas tertinggi, kelas sosial, dan kelas paling rendah. Kelas paling rendah adalah golongan budak. Kelas sosial ketiga itu anggota sekte atau pemilik kitab suci seperti Yahudi, Kristen, Sabah. Kelas sosial kedua itu seperti mu'alaf yang masuk Islam melalui pemaksaan. Kelas sosial pertama adalah para penguasa Islam. Kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus dikarenakan ketidakpuasan pemeluk Islam non-Arab atau sering disebut dengan Pak Mawali. Sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan, terjadinya persaingan antara kelompok suku Arab Mudariyah atau Bani Qais. Lemahnya pemerintahan Daulah Umayyah juga disebabkan karena sikap hidup mewahnya. Konflik dari beberapa golongan yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah seperti Syiah dan Khawarij, menguatkannya kekuatan Abbasiyah dari keturunan Bani Hashim. Bani Hashim memulai pemberontakan hingga Bani Abbasiyah mengambil alih Bani Umayyah. Sekian dari saya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.